Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Kebetulan saya juga nih lagi persiapan memancing malam. Barusan udah masang kumbul ya, sama skipnya nih udah barusan di setting. Apa kabar semua pemancing mania dimanapun Anda berada? Semoga diberikan kesehatan selalu ya, diberikan kebahagiaan dan juga dicukupkan banyak rezeki pokoknya. Oke, nih kebetulan ya santai saja sambil ngobrol-ngobrol ya, sharing ini ya, sharing. Saya sering mancing di sungai-sungai dan di tempat-tempat yang di alam bebas gitu. Jadi jarang di kolam yang seperti kolam harian. Mungkin udah ada yang tahu ya kisah-kisah ataupun pengalaman-pengalaman dalam hal memancing berdasarkan dari penemuan supaya kita mendapatkan ikan banyak gitu kan. Di samping umpan ada istilah hoki ya. Hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam hal memancing. Yang pertama, langsung saja kita bahas. Nah, kebetulan waktu itu saya mancing di suatu tempat masih di sungai ya, sungainya sungai besar. Cuma daerahnya agak lumayan ya, agak ke hutan gitu. Jauh dari rumah. Yang kebetulan kan saya juga kalau mancing tidak sendirian. Biasanya bersama teman-teman saya suka mencari orang yang punya daerahnya. Seperti ya biar pertama biar tahu jalan, biar nggak kesasar ya. Yang keduanya ya itulah biar tahu spot di mana yang bagus gitu. Dia bilang, "Mas, kalau bisa itu bajunya ganti," katanya. Lah, saya kan cuma bawa baju ini, ada juga jaket, tapi di motor, kata saya. Nah, warnanya apa? Jaketnya warna hitam, kata saya. Nah, itu pakai saja, bajunya dilepas aja, disimpan lagi di sana di bagasi, katanya. Wah, emang kenapa, Mas? Jadi, dia menerangkan, ya sebelum berjalan lebih jauh ke dekat sungai, dia menjelaskan, "Maaf ya, Mas," ke saya gitu dia bilang. "Maaf ya abang-abang, kalau mancing jangan pakai pakaian yang berwarna merah," katanya. Jorannya juga, pokoknya jangan membawa hal-hal yang berwarna merah, katanya. Begitu. Saya juga, waduh, pas dilihat joran saya kebetulan ini hitam. Cuma ada sih sedikit variasi yang merah begini kan tuh, yang merah-merah itu. Tapi kata dia, "Gak apa-apa lah, yang penting jangan dominan merah," katanya. Wah gitu. "Biar kenapa, Mas?" Atau saya tanya lagi. Jadi menurut kepercayaan di daerah sana itu, kalau memakai pakaian yang berwarna merah ataupun membawa benda-benda yang berwarna merah akan sulit mendapatkan ikan, dan sering banyaknya apa istilahnya kesialan gitu. Kayak ya pokoknya tidak enak aja, tiap ada yang nyangkut atau gimana, putus tali atau bagaimana, pokoknya bikin kita nggak enjoy, katanya dia. Ya saya turuti aja. Yang kedua, penemuan waktu itu saya mancing mau ke danau. Istilahnya bukan danau yang besar lah, kalau di daerah saya itu cek dam. Cuma kalau untuk mengendapkan air gitu, banyak kolam besar gitulah istilahnya, tapi alam gitu, jadinya alam bebas di tengah hutan. Kalau nggak bisa menjaga sampai ada yang gaduh, saya nggak tanggung jawab, katanya. Kata yang pengantarnya bilang begitu. Nah waktu itu kan saya jadi kaget, waduh, padahal saya kan kalau lagi mancing, wah apalagi kalau dapat strike ya, suka teriak-teriak gitu, suka lah gimana lah, kegirangan, ketawa gitu. Apalagi melihat temen-temen ya nggak dapat, saya dapat, wah puasnya minta ampun kan, saling ejek gimana lah, bercanda. Nah di tempat situ ternyata nggak boleh.
aturan di sini jangan gaduh gitu. Kalau dia nggak menuruti dia, katanya dia bilang nggak tanggung jawab gitu, dia yang antarnya. Ya saya nuruti aja gitu. Soalnya kan saya pendatang gitu, harus nurut aja yang ya kepercayaan di sana. Yang ketiga, nah ini yang mungkin teman-teman semua udah pada yang tahu juga, apalagi ini yang suka mancing malam. Yang suka mancing malam. Waktu itu saya bersama di antar 2 orang ya, penduduk asli situ, istilahnya ya penduduk daerah sananya. Sama kebetulan waktunya mau mancing malam bersama teman-teman 4 orang, saya di antar 2 orang, jadi jumlahnya 6 orang. Mau mencari, biasanya kalau malam-malam targetnya ikan baung ya, ikan baung. Saya pakai umpan biasa, umpan hidup ya. Dia bilang, "Mas," ke saya dia bilang, "Oh bukan Mas, Kang ya, kalau saya orang Sunda waktu itu." Kang katanya, "Nanti kalau ada suara yang mengaung ataupun yang suara yang istilah bahasa Sundanya itu mengegerem gitu, mengegerem, apa ya kalau bahasa Indonesianya, meraung atau apa. Pokoknya ada suara yang katanya mirip suara harimau." Nah, mirip suara harimau. Nah itu Mas jangan takut ya, jangan lari, jangan kemana-mana, karena kita berenam tetap berkumpul aja, jangan saling berjauhan, kata dia. Wah, saya takut dong kalau ada suara seperti itu, nanti bagaimana kalau menerkam, kata saya, kalau ada harimau. Enggak, tenang, enggak akan apa-apa, kata dia. Asalkan kita nanti ikan yang kita tangkap ataupun yang udah dapat, nanti dilempar 1 atau 2 ikan, dilempar gitu ke belakang, agak jauh gitu, lempar peng gitu ke arah suara, katanya. Oh ya, tapi dijamin Mas, kata saya. Dijamin Kang, kata saya, nggak akan apa-apa itu. Nggak akan apa-apa, udah biasa di sini, katanya. Nah itu kejadian waktu mancing malam di sungai. Nah betul banget ya, benar-benar itu. Saya waktu itu sekitar jam 11-an. Saya lagi memperhatikan joran, kan pakai starlet di sininya nih, biar kelihatan nanti ada yang nyangut ya, apa ada yang ini ikan. Tiba-tiba ada suara yang seperti apa ya, mengaum ataupun apa ya, meraung-raung tuh di belakang, tapi agak sedikit sudah mendekat sih sebenarnya, kedengeran dekat gitu, sama kayak yang apa ya, bambu itu kayak dia itu kayak mencakar-cakar gitu, keret 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 suaranya, keret, dan suaranya gitu, gitu, apanya bikin merinding lah gitu. Teman-teman juga dengar, yang 6 orang itu dengar. Saya tanya, "Kang, itu yang suara itu yang Akang bilang tadi?" Nah, yang pengantar itu bilang, "Iya, itu adalah yang tadi saya bilang." "Betul kan datang?" katanya. "Iya datang, gimana nih?" Nah kebetulan waktu itu ikan udah dapat berapa, sekitar 10 lah kalau nggak salah, 10. Nah lalu si Akang itu ngelempar 2 ikan ke sana, ke belakang, ke arah suara. Nah setelah dilempar, hilang itu suara. Sampai pagi pun hilang, nggak ada. Sampai saya mancing sampai hampir jam 5 subuh lah. Itu sampai jam 5 subuh nggak ada suara itu lagi, cuma dilempar 2 aja, 2 ikan. Alhamdulillah ikan saya dapat banyak,
melebihi hampir 20 lebih lah ikan baung yang besar-besar gitu. Wah, pokoknya mantap. Nah, itu di daerah, pokoknya saya nggak sebutkan daerahnya, cuma itu di sungai ya, saya mancingnya di sungai. Jadi kalau ada suara yang seperti itu jangan takut, jangan lari, lempar saja ikan yang kita dapat, satu atau dua, ke arah yang suara itu. Dia mungkin pergi ataupun nggak tahu lah, pokoknya jadi hilang ada suaranya. Tetapi kita tetap ya yakin bahwa hanya Tuhan ya, hanya Allah lah yang melindungi kita. Intinya begitu ya. Tetapi istilahnya adat istiadat ataupun hal-hal yang di daerah tertentu itu ada harus tetap dihormati. Mungkin itu saja ya sharingnya. Saya juga mau ini nunggu waktu nih, sekitar 1 jaman lagi mau berangkat mancing malam. Ini udah siap. Di sana juga joran saya bawa 3 joran ya, udah siap. Ini udah siap. Dan teman-teman sebentar lagi mau nyamper ke sini. Jadi kita mau mancing malam. Oke, itu saja ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.